Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadira Diasti Irawan, NRP 21-2022-085. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah ARB 208 Pendekatan Ide Desain Arsitektur dengan judul proyek Pendekatan Desain Arsitektur dengan Konsep Metafora pada Bangunan Publik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Dua anggota lainnya adalah Hilmi Dewani Paujia dengan NRP 21-2022-128 dan Padia Rahma Aulia dengan NRP 21-2022-149. Nirvana. Nirvana adalah sebuah museum flora. Museum itu sendiri adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Melayani masyarakat, terbuka untuk umum, mengumpulkan, merawat, meneliti, dan memamerkan warisan budaya. Sedangkan flora adalah tanaman. Semua jenis tumbuhan yang ada di dunia memiliki jenis yang banyak dan beragam. Museum Flora, jadi Museum Flora adalah lembaga yang menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan fosil dan koleksi tumbuhan yang ada dari masa lampau hingga sekarang. Tempat mempelajari dan meneliti benda koleksi dan juga sebagai salah satu aktivitas rekreasi. Untuk fungsi bangunan secara umum, yaitu adalah tempat rekreasi, tempat penelitian, tempat edukasi, dan warisan peninggalan. Fasilitas ruang yang ada pada bangunan yaitu ruang penerima, ruang display, ruang kuliah, ruang kurator, roof garden, semi-indoor garden, atrium, dan kafetaria. Ini adalah tampilan ruang semi-indoor garden, ini ruang display, dan ini roof garden. Untuk lokasinya berada di Jalan Citarum, Jalan Ciliwung, Jalan Taman Cibenying, Utara, Kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia. Untuk batas-batas site-nya, untuk dari sebelah barat yaitu berbatasan dengan Masjid Istiqomah dan SMAN 20 Bandung. Untuk timur berbatasan dengan Taman Cibenying, untuk selatan SMKN 2 Bandung dan untuk utara yaitu Jalan Cilaki dan Puspapak. Ini adalah bentuk site-nya itu sendiri. Perkenalkan nama saya Hilmi Dewani Fauzia dengan NRP 21-2022-128. Pertama, saya akan menerangkan tentang site analisis dari proyek yang telah kami buat. Analisis yang pertama ada analisis sirkulasi kendaraan. Site ini merupakan site pulau, di mana site dikelilingi oleh 3 jalan raya besar. Jalan raya yang pertama yang ada di sini itu adalah Jalan Raya Citarum. Jalan Citarum ini memiliki 2 arah kendaraan. Kendaraan dari selatan ke utara dan dari utara ke selatan. Kemudian yang ada di sini adalah Jalan Ciliwung. Jalan Ciliwung ini juga memiliki 2 arah kendaraan. 2 arah kendaraan ini dari barat ke timur dan juga timur ke barat. Kemudian yang terakhir ada Jalan Cibenying. Jalan Cibenying ini, dilewati hanya oleh 1 kendaraan. Maksudnya adalah hanya 1 arah kendaraan, dari selatan ke utara. Dari selatan menuju ke utara. Yang kedua, ada analisis sirkulasi pejalan kaki. Pedestrian itu berada pada sisi tepi jalan, seperti ini, yang berwarna oranye. Yang ketiga, ada analisis arah matahari. Matahari itu terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Artinya adalah, arah matahari pada site itu terbit dari arah Taman Cibenying menuju ke Jalan Citarum. Analisis arah angin didominasi oleh angin yang berhembus dari utara ke selatan. Kemudian analisis kebisingan. Analisis kebisingan itu karena site-nya itu merupakan site pulau, maka seluruh sisi bangunan atau sisi site itu pasti terkena bising yang cukup parah. Sel tumbuhan merupakan unit terkecil dari tumbuhan, terdiri dari sel-sel yang memiliki fungsi khusus dan memiliki peran penting menjalankan fungsi kehidupan tumbuhan itu sendiri.
Sel tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan DNA, yang dimana hal ini membawa unsur genetik dari setiap jenis tumbuhan. Hal itu merupakan hal penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan fungsi bangunan sebagai museum yang memiliki peran penting dalam proses pelestarian, di mana museum itu juga menyimpan banyak barang-barang peninggalan dari waktu ke waktu. Dan hal itu merupakan hal penting bagi kelestarian, proses penelitian, proses pembelajaran, dan proses pengembangan untuk masa yang akan datang. Ini tampilan ruang semi indoor garden. Ini tampilan bangunan kami dari arah jalan Nut jalan. Dan ini tampilan dari tampak samping. Kemudian, eh, bentuk bangunan kami ini diadopsi dari bentuk sel tumbuhan yang menyerupai oktagonal, seperti ini. Selain kita mengadopsi bentuk oktagonal ini, kita juga mengadopsi dari fungsi inti dari sel tumbuhan ini, si nukleus. Nukleus itu berfungsi sebagai titik awal dari sebuah kehidupan. Maka, kami mengadopsinya menjadi sebuah ruangan semi outdoor yang ada di dalam bangunan untuk dijadikan sebagai tempat bagi orang-orang atau pengunjung untuk bercengkrama dengan manusia lainnya atau dengan orang lainnya dan juga dengan alam. Karena pada daerah inti ini, pada tengah bangunan ini, kita membuat semi outdoor-nya itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan, taman kecil seperti ini, kemudian ada kolamnya seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya merupakan pohon yang cukup besar, dikelilingi oleh semak-semak yang dan juga bunga. Kemudian dia ada kolam. Dan di atasnya itu merupakan skylight dengan bercorak membran-membran sel seperti ini. Jadi pada saat terkena sinar matahari, sinar matahari ini akan memantulkan bayangan di bawahnya seperti membran sel seperti ini. Ini adalah contoh dari motif membran-membrannya seperti ini. Fasad dari bangunan yang kita desain juga mengadopsi dari motif membran ini seperti ini. Dan juga fasad kami diselaraskan oleh curtain wall dari kayu seperti ini. Bangunan kami ini memiliki satu lantai dasar yang merupakan ruang display dan juga ruang semi outdoor-nya. Yang kedua ada lantai mezanin. Ini juga merupakan ruang display. Kemudian kita bisa naik lagi ke atas untuk menuju roof garden. Roof garden ini juga area terbuka untuk pengunjung berinteraksi dengan sesama karena kami menyediakan kursi-kursi seperti di taman seperti ini. Kemudian pengunjung juga bisa melihat bagaimana motif dari skylight yang sudah kami desain di roof garden ini. Selain dari bentuk dan juga fasad bangunan, kami juga mengadopsi bentuk oktagonal ini ke dalam site yang kami olah. Jadi site dengan bangunan itu selaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Rahma Aulia dengan NRP 21 2022 149 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah ARB 208 Pendekatan Ide Desain Arsitektur. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Bisa kita lihat di sini bahwa ini terdapat transformasi bentuk bangunan yang dimana awalnya itu bentuk oktagonal ini itu diambil dari membran sel yang kemudian diberi substrat pada kedua sisi dan kemudian diberikan perbedaan elevasi substrat pada kedua sisinya. Kemudian ini merupakan bentuk final dari bangunan tersebut. Kemudian di sini terdapat visualisasi perspektif dari Museum Flora yang memberikan gambaran bagaimana bangunan akan terlihat di lingkungan nyata.
Perspektif ini menampilkan pengolahan tapak antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Itu pada blok plan. Kemudian fasad bangunan menampilkan kombinasi material curtain wall dengan secondary skin yang berada pada entrance. Di arah timur bangunan terdapat kafetaria dengan ruangan outdoor bagi pengunjung bila ingin menyantap makanan atau minuman yang difasilitasi pedestrian dan tempat duduk. Lalu ini merupakan jalan atau akses menuju villa. Kemudian di sini bisa kita lihat juga merupakan perspektif dari parkiran yang mengarah ke bangunan. Ini merupakan blok plan-nya. Ini merupakan perspektif tampak depan dari bangunannya. Mungkin sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.